Mencapai semifinal Coppa Italia untuk pertama kalinya dalam 26 tahun merupakan momen bersejarah bagi Bologna. Keberhasilan ini menjadi momen spesial bagi Bologna yang selama beberapa dekade terakhir lebih banyak berjuang di papan tengah Serie A tanpa banyak kesuksesan di kompetisi domestik. Pelatih Vincenzo Italiano menegaskan bahwa timnya bermain dengan tekad untuk menciptakan sejarah. Kemenangan atas Atalanta yang merupakan salah satu tim papan atas Serie A menjadi dorongan besar bagi skuad Rossoblu dalam menatap sisa musim ini. Ada informasi menarik seputar transfer Matistel ke Tottenham Hotspur. Manchester United dikabarkan seharusnya mendapatkan jasa sang penyerang. Fabrizio Romano menuturkan bahwa Tel memang awalnya sudah dekat untuk bergabung dengan Manchester United. Namun ada dua hal yang membuat transfer ini gagal. Menurut laporan tersebut, penyebab pertama kegagalan transfer Tel adalah biaya peminjaman yang mahal. Sementara alasan keduanya adalah karena faktor klausul pembelian permanen. MU hanya mau meminjam Tel hingga akhir musim nanti. Mereka tidak mau ada klausul kewajiban membeli sang pemain. Pelatih Barcelona Hansi Flick mengonfirmasi bahwa Dani Olmo akan kembali dari cederanya. Di sisi lain, Gavi akan absen menyusul cedera kepala yang dideritanya pada akhir pekan. Berbicara secara rinci tentang Olmo dan masalah cederanya sejauh ini, Hansi Flick menambahkan bahwa Olmo telah menunjukkan perkembangan. Akan tetapi tim pelatih juga harus berhati-hati untuk membuatnya bermain. Pelatih Barca itu kemudian ditanya tentang performa terkini De Jong dan apakah itu berarti menit bermain Casado akan berkurang. Hansi Flick menegaskan bahwa De Jong adalah pemain hebat, begitu juga Casado. Menurut laporan Gazzetta dello Sport, Juventus sukses mengoleksi 103 juta euro dari klub muda mereka dalam bursa musim panas 2024 dan musim dingin 2025 ini. Pendapatan terbesar mereka hadir dari Matthias Süle yang pergi ke AS Roma dengan mahar 25,6 juta euro. Di luar Süle, ada Dan Huijsen yang pergi dengan mahar 15,2 juta euro plus berbagai bonus serta potensi penjualan di masa depan. Dua nama lain yang merapat ke Inggris adalah Enzo Barrenchi dan Samuel Eling Jr. yang merapat ke Aston Villa dengan nilai 22 juta euro. Ada kabar buruk datang bagi Manchester United. Bek kiri mereka Luke Shaw kembali dilaporkan mengalami cedera. Daily Mail melaporkan bahwa comeback Luke Shaw akan tertunda. Pasalnya, Luke Shaw baru-baru ini mengalami cedera di sesi latihan MU. Sang bek mengikuti sesi latihan bersama skuad Setan Merah, namun ia mengalami masalah pada sesi tersebut. Alhasil, Luke Shaw tidak bisa melanjutkan sesi latihan dan kondisinya langsung diperiksa oleh tim medis MU. Namun kabar baiknya adalah cedera yang dialami Shaw dinyatakan tidak terlalu serius. Tottenham Hotspur resmi mengamankan Mason Melia dari St. Patrick Athletic. Wonderkid asal Republik Irlandia itu baru akan datang Januari tahun depan ketika usianya 18 tahun. Ia sukses memecahkan rekor transfer klub. Nama Melia memang mencuri perhatian. Pada 2023, ia mencatatkan debut pada usia 15 tahun. Ia juga mampu memecahkan rekor bagi St. Patrick ketika membobol gawang beberapa kali sebelum usianya 16 tahun. Sejauh ini, sang pemain sudah mengepak 54 laga di tim utama dan mendulang 10 gol. Melia akan menjadi aset masa depan Spurs dalam beberapa waktu ke depan. Transfer Nico Gonzalez dari Porto ke Manchester City membuat Barcelona gagal untung besar. Blaugrana kehilangan uang jutaan euro terkait klausul sang pemain. Gonzalez yang merupakan produk Akademi Barcelona awalnya dilepas ke Porto tahun 2023 seharga 8,5 juta euro. Saat itu Barcelona menyertakan klausul pembelian kembali seharga 30 juta euro saja plus mendapatkan keuntungan 40% dari penjualan Gonzalez di masa depan. Namun Barcelona kemudian tidak memanfaatkan klausul itu. Sebaliknya, Porto justru membayar 3 juta euro kepada Barcelona agar keuntungan 40% dikurangi menjadi 20% dengan nilai 3 juta euro. Arsenal sempat berada di Spanyol pekan lalu untuk laga Liga Champions melawan Girona. Saat berada di sana, petinggi Arsenal mengadakan pertemuan dengan perwakilan Joan Garcia, kiper Spanyol yang sempat mereka incar musim panas lalu. Menurut laporan The Athletic, dalam pembicaraan tersebut Arsenal juga menanyakan kemungkinan peminjaman Alvaro Morata yang memiliki agen yang sama dengan Garcia. Namun meskipun AC Milan bersedia melepas striker 32 tahun itu, The Gunners akhirnya kalah cepat dari Galatasaray yang menawarkan proyek lebih meyakinkan bagi Morata. Chelsea berusaha merekrut bek Nottingham Forest Murillo di bursa transfer Januari. Akan tetapi tawaran mereka ditolak oleh pihak Forest.
Mereka menolak tawaran yang disebut-sebut sebagai rekor penjualan klub. Menurut The Telegraph, Chelsea mengajukan tawaran untuk Murillo di awal jendela transfer. Meskipun jumlah pastinya tidak diungkapkan, nilai transfer tersebut diyakini melebihi 47,5 juta pound sterling. Namun pemilik Forest Evangelos Marinakis menegaskan tidak akan melepas Murillo dengan harga berapapun. Sebagai bukti komitmen, sang pemain menandatangani kontrak baru hingga 2029. Klub Premier League Manchester United sudah menyiapkan solusi untuk kebutuhan striker mereka. Setan Merah dilaporkan akan mengorbitkan penyerang muda mereka Chido Obi Martin ke tim mereka. Manchester Evening News melaporkan bahwa MU sedang menyiapkan Chido Obi untuk debut di tim utama mereka. Progres sang striker di tim utama MU dikabarkan berjalan dengan sangat baik. Itulah mengapa tim pelatih MU mulai mempersiapkan sang pemain agar bisa tampil bersama tim inti mereka. Sejak hari Selasa kemarin, sang pemain sudah berlatih di tim senior MU. Pada hari-hari terakhir jendela transfer, Barcelona mengonfirmasi bahwa mereka telah menyetujui kesepakatan dengan Al Ittihad untuk penjualan Unai Hernandez. Kabarnya, mereka menerima 4,5 juta euro dari penjualan sang pemain. Namun kesepakatan itu tidak disambut baik oleh beberapa anggota Dewan Direksi klub. Seperti dilansir Cadenaser, ada yang percaya Barcelona seharusnya bertindak lebih cepat untuk menyetujui kontrak baru dengan Hernandez sebelum kepergiannya. Hal ini tentu bertujuan untuk meningkatkan harga jual sang pemain. Menurut laporan Marca, Real Madrid tengah bersiap untuk merampungkan perpanjangan kontrak besar untuk salah satu bintang muda mereka, Diego Aguado. Bek tengah yang menjanjikan itu akan berusia 18 tahun pada 7 Februari dan klub siap menandai tonggak sejarah ini dengan kesepakatan jangka panjang yang baru. Kesepakatan itu tak hanya akan mencakup kenaikan gaji yang signifikan, tetapi juga klausul pelepasan yang melampaui 50 juta euro. Hal ini akan memberikan bek muda itu perlindungan saat ia melanjutkan perkembangannya di klub. Bek kanan andalan Liverpool Trent Alexander-Arnold dipastikan absen dalam pertandingan leg kedua semifinal Piala Liga melawan Spurs akibat cedera paha. Kepastian ini disampaikan langsung oleh manajer Liverpool Arne Slot. Pemain berusia 26 tahun itu telah menjadi bagian penting dari skuad Liverpool musim ini. Slot mengonfirmasi bahwa sang bek kanan telah kembali berlatih secara ringan tetapi belum siap untuk kembali bermain. Meski belum bisa dipastikan berapa lama Alexander-Arnold akan absen, Slot tetap optimis pemainnya bisa kembali dalam waktu dekat. Alphonso Davies sudah lama menjadi incaran Real Madrid, namun bek muda Kanada itu malah menaikkan kontrak baru bersama Bayern Munich. Di situs resminya, Bayern mengumumkan telah memperpanjang kontrak Davies. Pemain 24 tahun itu akan berseragam di Rotten sampai 2030. Davies menjadi salah satu pemain terbaik di posisinya saat ini. Ia punya catatan 220 laga dan membuat 12 gol bersama raksasa Bundesliga itu sejak bergabung pada 2018. Alphonso Davies juga membantu Bayern Munich memenangkan 13 gelar, diantaranya 5 titel Bundesliga dan sekali Liga Champions. Capaian itu membuat Real Madrid memburunya sejak lama. Tyrell Malacia melempar sindiran kepada Manchester United. Malacia merasa cukup optimis bakal mendapatkan banyak kesempatan bermain bersama PSV Eindhoven. Seperti diketahui, petualangan Malacia sepanjang musim 2024-2025 tidak berlangsung sesuai rencana. Meski telah pulih dari cedera semenjak Oktober 2024, ia kesulitan menembus skuad utama Red Devils. Malacia hanya mampu mengoleksi 361 menit bermain dari 9 penampilan di semua kompetisi. Oleh karena itu, Malacia pun memilih hengkang ke PSV dengan status pinjaman hingga akhir musim demi mendapatkan kesempatan bermain. Arsenal bertandang ke markas Newcastle United pada laga semifinal leg kedua Carabao Cup. Bermain di St James Park, Arsenal yang tertinggal agregat 2-0 mencoba menekan sejak babak pertama dimulai. Mereka lebih menguasai jalannya pertandingan dan lebih banyak menciptakan peluang. Namun Newcastle yang tak banyak menguasai bola justru bisa mencuri gol lebih dulu. Jacob Murphy berhasil membawa tuan rumah unggul 1-0 di menit 19. Skor 1-0 bertahan hingga paruh pertama usai. Memasuki babak kedua, Arsenal tetap unggul dalam penguasaan bola. Namun mereka cukup kesulitan menembus rapatnya pertahanan tuan rumah. Di menit 52, Newcastle justru menggandakan keunggulan berkat gol Anthony Gordon. Pada akhirnya, skor 2-0 untuk kemenangan Newcastle United tak berubah hingga laga usai. Berkat hasil ini, Arsenal harus tersingkir dari ajang Carabao Cup usai kalah dengan agregat 4-0.
AC Milan menjamu AS Roma di laga perempat final Coppa Italia. Bermain di San Siro Kamis dini hari waktu Indonesia Barat, tuan rumah berhasil unggul lebih dulu saat laga baru berjalan 16 menit. Tammy Abraham membawa Rossoneri unggul 1-0 atas tamunya. Di menit 42, Abraham kembali mencatatkan namanya di papan skor dan membawa Milan unggul 2-0 hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Roma yang tertinggal 2 gol mencoba meningkatkan intensitas serangan mereka. Di menit 54, usaha Roma akhirnya membuahkan hasil. Artem Dovbyk berhasil membobol gawang Milan untuk memperkecil ketertinggalan tim tamu. Di menit 71, pemain anyar Milan Joao Felix mencetak gol dan membawa Rossoneri unggul 3-1. Gol itu sekaligus menjadi gol penutup di laga ini. Berkat kemenangan itu, Milan pun berhak melaju ke babak semifinal Coppa Italia. Real Madrid menyambangi markas Leganes di Municipal de Butarque dalam laga perempat final Copa del Rey. Bertindak sebagai tim tamu, El Real unggul lebih dulu di menit 18 lewat Luka Modric. Di menit 25, Endrick mencetak gol dan membawa Madrid unggul 2-0. Leganes mendapatkan hadiah penalti di menit 38. Juan Cruz yang maju sebagai eksekutor berhasil menjalankan tugasnya dengan baik. Skor 1-2 pun bertahan hingga babak pertama usai. Setelah turun minum, Leganes yang tertinggal terus mencoba menggempur pertahanan Real Madrid. Di menit 59, upaya tuan rumah membuahkan hasil lewat gol yang dicetak Juan Cruz. Pada akhirnya, gol Gonzalo Garcia di menit 90+3 memastikan kemenangan Madrid dengan skor akhir 2-3. Berkat hasil ini, Real Madrid berhak melaju ke babak semifinal Copa del Rey.